Ini namanya berani tapi Enggak pun nggak ada ya? bodoh. Nekat. Tergagah. Bertanya dulu kalau menjelaskan ya? Jelaskan dong. Jelaskan Pak. Baik teman-teman, pagi ini kita mau menyampaikan informasi terkait dengan ya tadi kita sudah sampaikan ya bersangkutan untuk permintaan maaf secara tertulisan lisan dan nanti akan kita berikan pendidikan dengan memberikan sanksi kerja sosial. Bentuknya apa nanti akan kita rumuskan supaya untuk memberikan deterrensi efek kepada yang bersangkutan dan juga memberikan pendidikan hukum kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Berapa lama kerja sosial? Nah, tadi mungkin akan kita lihat mungkin 1 minggu gitu. Ada wajib lapor nantinya Pak? Oh, wajib lapor tetap selama 1 bulan ini untuk memastikan dan memantau yang bersangkutan sejauh mana tindak lanjut dari perbuatannya ini, apakah bisa kita takar sudah berubah secara benar atau tidak. Dan tentunya permasalahan ini bisa saja suatu saat akan kita angkat manakala kita menilai bahwa yang bersangkutan tidak mengambil manfaat dari penyelesaian ini. Sejauh ini pelaku tunggal atau ada yang membisiki? Sejauh ini masih pelaku tunggal. Iya. Pelaku tunggal dan memanfaatkan nomor rekening temannya itu sebagai nomor rekening penampungan. Namun temannya tidak tahu kalau itu sebagai nomor rekening penampungan. Dengan alasan dia akan ada kawannya yang mengirimkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan dan minta untuk diambilkan. Sudah ada yang ngirim enggak? Sementara yang ngirim baru 200 ribu. Baru satu ya? 200 Ya. ribu. Yang mau ngirim 15 juta kita hubungi untuk mengurungkan niatnya dan kita sampaikan bahwa itu adalah akun palsu. 15 juta ini Ada beredarnya akun palsu atas nama AKBP Guntur yang beberapa waktu yang lalu kemarin tanggal 25 Mei ya khususnya beredar di Facebook, salah satu media sosial yang digunakan oleh pelaku untuk menghimpun bantuan sosial yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Akun medsos tersebut kita deteksi mulai di posting ataupun digunakan tanggal 25 Mei. 25 Mei pagi kurang lebih pukul 7.27 pelaku memposting dan menggunakan akun palsu atau fake account dengan nama akun AKBP Guntur Saputro. Postingan pertama adalah berisi kontennya adalah terkait dengan profil nama tersebut. Kemudian siang hari memposting lagi konten yang berisi terkait dengan informasi mengenai kepada masyarakat untuk mengikuti hukum negara. Kemudian jam 8 malam kembali yang bersangkutan mengirimkan konten satu postingan yang berisi terhadap himbauan untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan sosial dan siap menerima penyaluran bantuan itu ke akun tersebut. Tujuan dari isi konten-konten tersebut tentunya adalah untuk memberikan suatu kepercayaan kepada publik untuk mendonasikan, memberikan bantuan sehingga bantuan tersebut hendaknya rencananya akan disalahgunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi dengan pertimbangan dengan permasalahan awal yang bersangkutan memiliki hutang yang cukup besar yang harus segera diselesaikan sehingga yang bersangkutan mengambil langkah-langkah di masa pandemi COVID yang saat ini sedang banyak dilakukan oleh pemerintah khususnya jaring pengaman sosial dan bantuan-bantuan sosial dari stakeholder yang lain dengan memanfaatkan situasi itu untuk mengambil keuntungan guna menyelesaikan kepentingan pribadinya. Syukur alhamdulillah
tim petir Polres Tanjung Jabung Barat segera melakukan tindakan-tindakan kepolisian, melakukan profiling terhadap akun tersebut, mencari jejak-jejak siapa penggugahnya dan lain sebagainya, dan juga tracing terhadap nomor rekening. Malam dini hari tanggal 26 Mei jam 2 pagi kita berhasil mengamankan warga masyarakat yang diduga sebagai penggugah akun tersebut, inisial HB, dan kita amankan dan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan maksud, tujuan, serta niat-niat jahat ataupun mensrea yang bersangkutan menggunakan akun palsu tersebut untuk kepentingan apa. Tentunya perbuatan pelaku ini memiliki implikasi hukum, bahwa di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di negara kita sudah jelas diatur setiap warga negara yang memanipulasi, melakukan perubahan dokumen elektronik ataupun informasi elektronik itu bisa diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan Undang-Undang ITE pasal 51 ayat 1 junto 35 yang ancaman hukumannya maksimal bisa 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini selain melanggar Undang-Undang ITE juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta, pencemaran nama baik, dan tentunya tadi kita sudah melakukan kegiatan musyawarah, mengundang peran sosial, RT, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga pelaku, dan juga pelaku sendiri untuk kita mencari langkah solusi apa, sanksi hukum apa yang tepat yang akan kita berikan kepada pelaku tersebut. Dan kami tadi bersepakat untuk demi kemanfaatan hukum dan juga pertimbangan kemanusiaan, meskipun perbuatan pelaku ini mempunyai sanksi hukum, kita mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian masalah ini melalui alternatif dispute resolusi, penyelesaian di luar pengadilan dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan hukum. Dan yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada saya pribadi karena menggunakan profil saya untuk mencari keuntungan pribadi, dan di depan peranata sosial yang bersangkutan juga sudah mengakui kesalahannya. Dan tentunya dengan upaya kita, alhamdulillah tidak ada korban lain lagi. Ada korban yang hampir tertipu mengirimkan, namun sudah kita hubungi dan mengurungkan niat baiknya untuk memberikan bantuan sosial. Dan tentunya dengan klarifikasi ini mudah-mudahan masyarakat yang lain menjadi informasi yang objektif bahwa akun tersebut tidak benar adanya, dan harap untuk bijak dalam media sosial, jangan mudah untuk mempercayai yang beredar di media sosial sebelum memastikan kepastian dari sumber beritanya. Dan tentunya dengan permintaan maaf yang bersangkutan, kami Polres Tanjung Jabung Barat mempunyai kebijakan dan mengambil suatu langkah tindakan kepolisian untuk memaafkan yang bersangkutan dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan hukum tadi. Sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa jiwa besar, kita semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama dan saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua manusia yang berakal diberikan jiwa yang kuat untuk memaafkan sesama, dan juga keburukan yang dilakukan oleh bersangkutan, harapan kita harus kita balas dengan keburukan lain. Dan kita berharap ridho Allah SWT, mudah-mudahan dengan kita memaafkan yang bersangkutan, kita semua juga nanti kelak akan dimaafkan segala dosa-dosa kita. Dan tentunya mudah-mudahan yang bersangkutan menjadi suatu pengalaman berharga, pengalaman bagi semua pihak, pengalaman bagi diri saya sendiri dan juga masyarakat pada umumnya, bahwa semua permasalahan yang ada di sekitar kita bisa selesaikan dengan baik manakala kita semua duduk bersama dengan kepala dingin, dengan tujuan untuk kemanfaatan bagi sesama masyarakat dan sesama umat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi seluruh masyarakat untuk terkait dengan permasalahan yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga tidak terjadi simpang siur
informasi yang berada di media sosial. Ada satu warga masyarakat yang kalau lihat profilingnya ya punya pekerjaan swasta ya. Memang atasnamakan ini ya Pak, pandemi COVID, Iya. bantuan itu Iya, ya. betul sekali. Jadi intinya tersangka dibebaskan. Tersangka Bebaskan bersama. dimaafkan kepada tersangka gitu. Kita masih ya, Pelaku. ya pelaku. Tentunya ini kami butuh masyarakat kita disiplin dan bijak bermedia sosial. Tanpa bantuan masyarakat untuk memberikan informasi terkait hal-hal yang berada di media sosial mungkin mencurigakan. Seperti kemarin ini kita juga dapat informasi dari teman-teman juga yang ada di Tanjung Jabung Barat yang merasa di-add untuk menjadi teman, kemudian menginformasikan kepada kita apakah ini akunnya benar atau tidak. Dan tentunya ini bisa saja terjadi kepada pejabat publik yang lain. Tentunya tidak bisa serta-merta kita akan mengawasi itu semua tanpa melibatkan pemberdayaan seluruh potensi masyarakat untuk ikut peran aktif menginformasikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan manakala masyarakat ada yang menemukan dugaan-dugaan akun yang diperkirakan palsu ataupun mencurigakan, segera menginformasikan supaya bisa segera diklarifikasi kepada profil yang bersangkutan. Kalau boleh Lawan dia 10.500.000. Ya. Karena dengan mencatat itu 5 jam kan pertemanannya langsung banyak. Berharap dari pertemanan banyak yang akan memberikan bantuan sosial. Jalur pengadilan, ada 2 pengadilan. Tentunya pertimbangan dan nilai dasar hukum itu ada 3, manfaat, adil, dan pasti. Kalau keadilan, kepastian hukum ya kita proses. Tapi pertimbangan kemanfaatan hukum, kalau kita proses yang bersangkutan, kita kirim ke sel tahanan, nanti keluar menjadi penjahat yang lebih besar kan, tidak ada kemanfaatan hukum. Mudah-mudahan dengan tadi kita panggil seluruh peralatan sosial, membantu kita untuk mengawasi yang bersangkutan dalam kesehariannya untuk berubah menjadi manusia yang baik. Kita manakala nanti kita masih memantau yang bersangkutan belum berubah menjadi baik, perkara ini bisa diangkat kembali. sebelumnya Karena profil yang bersangkutan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana, salah satu pertimbangan kita, sehingga perlu kita berikan suatu pertimbangan hukum. Ini berapa tahun usia, Pak? Sudah berkeluarga nih? 29. 29. Ya, ya. Saya minta ampun, Pak. Saya mau ke Udah. Saya Ya. Ya. buat saya lagi, Pak. Udah. Apa mau sampaikan sama teman-teman dia? Teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat yang merasa dirugikan akibat perbuatan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya berjanji akan menjadi warga masyarakat yang baik ke depannya. Ini keadaannya apa? Kerja layan, Pak. Layan. Ngapa sampai iya nekat melakukan Tiga ide pakai akun Iya. ini maksudnya apa tuh? Karena Bapak Kapolres kita yang paling baik, yang paling sering memberikan bantuan dan turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat. Jadi niatnya untuk mengumpulkan duit itu untuk apa tuh? Awal untuk bayar utang dan untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Karena Yang- terdampak COVID-19 ini. Yang 200.000 itu sudah dinikmatin, Belum, Pak. masih di rekening. Iya, masih, Pak. Yang 15 juta itu dari siapa tuh? Yang mau transfer 15 juta? Itu tak kenal, Pak. Saya kenal, Tidak kenal. tapi berteman di Facebook. Baru berteman di Facebook. Taruh tunggal juga. Iya, untuk bisa lah. Itu Mas, itu yang utang 10 juta itu utang apa, utang karena utang main poker atau utang memang kebutuhan pribadi? kebutuhan pribadi juga, ada main poker juga dulu, Pak. Pernah main poker juga dulu. Nyesal nggak? Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi. Saya sangat menyesal dengan kejadian ini, Pak. Ateng kawan sama dia tuh. Bang Ateng berkawan, kamu di media, Pak.